Salam, jemaat Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan, kita naikkan kepadanya karena Ia senantiasa memelihara dalam kasih setia dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Hari ini dalam kehidupan kita, aktivitas kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya ini, untuk menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 17 Juni tahun 2022, itu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 15 hingga 22. Mari kita berdoa, mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Sebelum kita menerima firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Kembali hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai menolong kami untuk kami dapat mengerti dalam segala keterbatasan kami, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Biarlah kami dipimpin dengan hikmat dalam pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat hidup menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Serahkan juga hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22, Perikop hukum Taurat atau janji. Saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang telah ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah mengeruniakan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa yang membuat orang dibenarkan adalah iman, bukan hukum Taurat. Diingatkan dengan salah satu tokoh Abraham yang dibenarkan oleh iman. Rasul Paulus menggunakan ilustrasi surat wasiat yang disebut sebagai janji. Janji itu diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Hanya satu orang, yaitu Kristus. Pada ayat yang ke-16 kita bisa baca, janji yang telah diberikan sebelumnya tidak dapat batalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Karena justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Lalu kenapa ada hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel atau kepada umat percaya pada waktu perjanjian lama atau pada masa perjanjian lama
mereka memiliki apa yang disebut dengan janji. Nah, janji itulah yang diberikan kepada mereka, dan tentunya hukum Taurat mengingatkan supaya orang berpegang pada janji itu sampai tiba ahli waris yang sejati. Yang kita tahu dialah Kristus. Dia yang telah datang. Hukum Taurat apakah tidak diperlukan? Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat tidak buruk. Hukum Taurat adalah seperti standar ketika manusia tahu bahwa itu adalah dosa kepada Tuhan. Ketika satu standar tidak bisa dilakukan, maka akan terjadi kegagalan. Roma pasal 3 ayat 20 dan pada ayat 19 dikatakan bahwa maksud dari hukum Taurat itu adalah ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu diberikannya hukum Taurat juga bisa disebut sebagai pengarah atau mengarahkan. Dan dengan adanya hukum Taurat mengingatkan manusia adalah berdosa dan supaya manusia jangan berdosa. Sebagai pencegah atau bisa dicegah jangan berdosa, jangan melakukan dosa. Dan supaya manusia tahu, menyadari bahwa sanya dirinya memerlukan kasih karunia. Ketika ada dosa, di situ ada kasih karunia yang dibutuhkan bagi manusia. Kita tahu bahwa diri kita berdosa, kita perlu kasih karunia. Kita perlu kita menyadari bahwa diri kita lemah, maka kita memerlukan kekuatan dan pertolongan. Siapa yang dapat memberikan kasih karunia itu? Yang memberikan pertolongan, kekuatan, yaitu hanya Kristus Yesus yang telah mati, disalibkan, dan telah bangkit, menang atas maut dan menebus dosa-dosa kita. Jadi ketika kita tahu bahwa diri kita berdosa, maka kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Itu adalah anugerah yang cuma-cuma Tuhan berikan bagi kita. Dan dengan itu semua, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang dibenarkan dalam pembenaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena dengan Kristus memberikan anugerah kasih karunia bagi kita. Karena itu selayaknya lah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, bila itu dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Biarlah semakin kita percaya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan menyadari bahwa kehidupan berdosa ada pengampunan yang Tuhan berikan ketika anugerah kasih karunia itu diberikan bagi orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita boleh beriman hanya kepada Kristus, dan kita boleh melakukan firman-Nya, tetap taat dan setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dalam melakukan kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, membimbing dan menuntun kami. Biarlah
Engkau perlengkapi kami senantiasa dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga hidup beriman kami kepada Tuhan Yesus Kristus senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan senantiasa boleh menyatakan puji hormat akan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di mana saja kami berada, bekerja, mari Tuhan tolong tuntun kami. Berkati kami, berkati dengan sehat dan kuat, damai sejahtera, hikmat, kuasa, Roh Kudus, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Berkati juga Tuhan, khususnya juga kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat Efrata, Wahyu, Dirung Kundu, dan Biha. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu. Biarlah Tuhan juga menyertai para pekerja pelayan Tuhan, pendeta, penatua, dan diakon. Dan biarlah semakin kasih karunia Tuhan ditambahkan untuk nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam pelayanan gereja-Mu di jemaat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan sidang jemaat-Mu, agar mereka juga diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan gereja, juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Usaha maupun pekerjaan mereka masing-masing disertai diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka senantiasa cukup dan berlimpah, dan ucapan syukur boleh dinaikkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami, sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Kami bawa doa ini kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.